Kasih itu dulu. Bapak taruh di mana? Di kamar sini baru. Halo, tes. Tes. Oke, ada suara. Oke. Kita menunggu sampai Pak Kiki siap dulu, lagi siapkan perangkat. Bro, ini sebentar sedikit lagi ini sudah mau sholat Jumat loh, bro. Itu sudah ya. 12. Iya, Lagi, kalau itu saya paham. Kalau itu saya paham. Saya juga sudah mungkin konsultasikan nanti sama dikasih Prof. break dulu toh. Mudah-mudahan bisa, maksudnya bisa dipending terus dilanjut. Nanti untuk kalau misalnya waktunya kurang. Saya sudah konsultasi sama sekretaris Prodi juga sih, katanya maksudnya tadi saya tanya, ini kan mau sholat Jumat, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang waktunya kurang, setelah sholat Jumat kita bisa sambung. Iya, begitu boleh. Maksudnya, karena saya juga ini pertimbangan saya mau lari ke kampus atau tidak tuh, karena mepet sekali 11:30 ini. Baru kan kalau sudah di kampus, tidak banyak masjid yang bisa ini jadi. Tidak banyak masjid yang buka untuk sholat Jumat. Kayak mendingan di kompleks saja. Iya. Kita lihat kondisinya. Siap. Oke. Selamat siang, Pak Ajen, Pak Nurman. Ya, Pak Ruli, selamat pagi. Halo, Pak Ruli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gimana nih? Tanya Pak ya, masih nunggu. Saya kira tadi jam 10 mulai, saya tungguin. Mundur Pak, dia karena Pak Kiki belum ready tadi, belum ada ngantar anaknya dulu soalnya. Oh gitu. Iya. Jadi nanti sampaikan Mas Nurman mungkin sholat Jumat juga ya, kendala juga enggak waktunya. Ya nanti tadi sudah dibicarakan juga sih masalah yang mau dekat sholat Jumat apa enggak tuh. Nanti kalau memang sudah waktunya sholat Jumat dipending aja dulu. Ya itu. Kita tunggulah, kita lihat perkembangan. Saya juga lagi banyak Zoom nih, lagi banyak Zoom, pusing juga kepala. Dari pusat lagi. Itulah Pak. Siap. Oke, kita tunggu ya. Ya, kita nunggu aja dulu Pak ya. Ya, siap aja.
Oke, sambil menunggu, ini saya kirimkan linknya untuk yang learning kita, jadi bisa sambil diakses dulu ya, sambil menunggu pematerinya. Udah di link, udah di share. Ada saya share di chat, bisa dilihat. Untuk username dan passwordnya kita menunggu adminnya dulu, Pak Kiki. Pak Kiki masih siapkan perangkat. Iya Pak Ofir, tidak apa-apa Pak Ofir, lanjut. Ini juga baru mau dimulai kok Pak Ofir. Mohon maaf, baru Bagaimana Pak? Bagaimana semuanya, apa kabar? Jelas suara saya toh? Dengar Pak Ruli, dengar. Pagi. Ini Pak Ajun lagi di kebun kah? Saya lagi di kampus. Saya lagi di kampus. Saya kira lagi di kebun kah? Ada. Pak Abdul Rahman, selamat pagi. Lagi kebun. Ini juga jadwalnya dimundur karena pematerinya ada sedikit halangan, jadi dimundur. Harusnya tadi dimulai jam 10. Pak Kiki belum. Pak Boni, selamat pagi. Apa kabar? Pagi Pak. Pagi Pak Boni. Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Pak Cidi pemuka? Beliau tidak. Buka video. Pak Boni buka video. Pak Boni ada request dari Pak Jim, videonya tolong dibuka. Nanti semua ternyata kangen katanya. Mana dia? Kabarnya, ya bukan. Halo Pak Jim. Mantap, kagak. Itu online dari jembatan kan? Itu lagi. Ada dia pernah masih punya jembatan kayak gitu. Dia pernah ada satu, dia warna sama lagi. Itu Jepura itu warna merah tuh sama tuh. Itu lagi. Ini yang satu kan dua ya. Tapi dia tuh itu ada rantai-rantai. Dia pernah punya kecil juga itu. Halo, selamat siang Bu Sari. Buat yang baru gabung, itu saya ada share untuk yang link e-learning-nya. Bisa sambil disiapkan, mungkin bisa dibuka. Ya. Untuk username dan password-nya menunggu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Pak Boni tambah seger aja nih Pak Boni. Habis mandi Bu, ini kan masih pagi. Berhabis berenang di bawah jembatan kayaknya itu. Itu lagi. Tapi ini pernah laku. Halo. Pak Jim. Halo. Dosen STJ gimana? Belum ada kegiatan kayaknya.
Bos bikin apa tadi? Atau mungkin begini dari awal. Ini itu ini. Memang dari awal begini. Jangan tidak bersyukur dari webcam. Ya, Pak Rahmatnya sudah gabung. Pagi-pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiki. Mana sehat? Siap, siap. Kasih masuk ke Di rumah Pak Kiki. Salam. Siang, Bapak dosen. Iya. Mataku agak sedikit ini, jadi saya harus dekat dengan layar. Kita menunggu yang lain dulu, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan sedikit pertemuan tentang pelajaran penggunaan aplikasi e-learning. Jadi karena media kita adalah media pembelajaran online, jadi STIMI sudah siapkan media pembelajaran. Yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan sistemnya. Speak dulu, speak. Mungkin Pak Kiki bisa biar saya presentasi nih Pak Boni nih, karena Pak Boni ini kan yang duluan. 12. Maksudnya waktunya enggak. Pak Boni ini orang muda duluan ini. Langsung dimulai saja Pak Ki ya. Sudah sama? Kita tunggu sebentar Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Yang lainnya sedang baru buka komputer. Terus bisa tempat. Salah masuk ke rumah. Bapak kasih silent dulu, Bapak.
Lapar itu. Iya. Ada telepon. Greater Jakarta. Greater Jakarta, Kak.
Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bersedia hadir untuk penyampaian dari saya tentang penggunaan e-learning. Ya, karena kita akan menggunakan e-learning untuk proses belajar mengajar. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan dulu tentang username dan password bapak-bapak dan ibu-ibu seperti yang terlihat di layar, mungkin untuk bisa dicatat dulu ya. Terlihat ya? Tidak terlihat? Layarnya belum muncul Pak Kiki. Belum share screen, Pak. Mohon izin. Komputasi Di stop dulu Pak, baru di share ulang Pak. Sudah share screen toh? Di stop dulu Pak, share. Baru di share ulang Pak. Iya, makanya sabar dulu dong. Saya share screen dulu. Oke. Ya, jadi ini username dan password ini yang digunakan untuk login. Agen, username-nya, passwordnya sebelas. Agen, kecil ya. Jadi cukup username dan password saja yang dicatat. Kalau memang sudah selesai, saya akan masuk ke websitenya. Oke, bisa saya masuk ya ke websitenya. Sudah bisa masuk, Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk masuk ke e-learning stimixsepno.ac.id cukup dengan mengetikkan e-learning.stimixsepno.ac.id saja. Nanti akan ada halaman login, silakan di login. Oke, setelah masuk ke dalam halaman dashboard, di sini ada mata kuliah yang saudara ampuh, yang dosen ampuh.
langsung dimasukkan saja halamannya ke halaman tersebut. Oke, para dosen, jadi di sini di kiri ini adalah untuk menunya ya, untuk menu. Kemudian ini yang di tengah adalah untuk halaman yang akan saudara edit nanti untuk memasukkan materi-materi. Nah, untuk halaman materinya ini sebelumnya jika Anda ingin merubah tampilannya atau merubah topik-topiknya ini bisa masuk ke edit bagian sini ya, edit setting, Anda masuk. Nah, Anda bisa edit kembali jika memang perlu Anda untuk ada perubahan. Jadi ada nama mata kuliahnya, ada course full name-nya, kemudian singkatan. Kemudian ini kategorinya tergantung mata kuliah di semester berapa. Nah, yang paling penting di sini adalah ini ya, dimulainya perkuliahan mata kuliah Anda sampai berakhir ya. Jadi setiap dosen ini bisa saja berbeda waktu awal perkuliahan sampai di akhir perkuliahan. Nanti itu bisa dilihat dari kalender akademik yang dibagikan oleh bagian BAK ya, Fatman ya. Ya, jadi ini Anda bisa setting di sini. Ya, cara settingnya tinggal klik di sini aja ya. Anda langsung tinggal rubah nanti. Nah, kemudian di sini ada deskripsi ya untuk course summary-nya. Jadi deskripsi mata kuliahnya apa? Silakan Anda buat, Anda tulis jika perlu, jika tidak juga tidak apa-apa. Ini course image ya, gambar dari untuk image-nya seperti apa. Kemudian course format ini pilihan format untuk mata kuliahnya. Di sini sebenarnya ada yang biasa dipakai adalah topik format sama weekly format ya. Ini saya akan coba rubah dulu yang weekly format nanti seperti apa ya. Kita lihat kemudian kita simpan. Kemudian nah, jadi di halaman dashboard-nya nanti akan berubah seperti ini. Ya, ini 16 kali pertemuan ya, setiap dosen sudah di-set 16 kali pertemuan. Jadi kalau mulainya tanggal 1 Agustus, maka dia akan berakhir di 13 November. Ya. Oke, jadi kembali dari ke dosen masing-masing saja nanti ingin memakai yang mana ya. Saya kembalikan lagi ke, tapi itu semua bisa diedit lagi nanti ya. Saya kembalikan ke course formatnya yang topik format. Nah, kemudian yang penting-penting saya di sini ada file and uploads. Jadi di sini nanti untuk files yang bisa diupload maksimumnya adalah 8 mega. Jadi kalau setiap dosen ingin memberikan tugas ke mahasiswa, usahakan nanti batas filenya itu jangan lebih dari 8 mega karena tidak bisa untuk diupload sampai lebih dari 8 mega. Kemudian di sini ada completion tracking ya. Completion tracking artinya ini pelacakan untuk penyelesaian itu, dia sudah menyelesaikan mata kuliah itu atau belum ya, atau nanti di bagian masing-masing topiknya ya, seperti itu. Grup role name group ini saya kosongkan saja. Role naming ini bisa Anda rubah untuk teacher sama non-editing teacher sama student ya. Jika Anda rubah ini dosen, maka nanti nama teacher berubah jadi dosen, ini hanya untuk perubahan. Kalau non-editing teacher bisa Anda tulis asisten dosen, kalau Anda punya asisten dosen. Kemudian your word for student ini Anda bisa tulis mahasiswa. Ya, kemudian disimpan aja. Ya, itu hanya untuk ruangan setup ruangan dulu ya.
Oke, kemudian kita langsung saja untuk bagaimana menambahkan atau ya menambahkan materi-materi ya di dalam halaman mata kuliah Anda. Oke, kita masuk ke sini. Turn editing on dulu ya. Turn editing on supaya menu editnya bisa muncul. Oke, di sini ini announcements ini biasanya kita taruh untuk mungkin informasi awal tentang apa namanya RPS ya, rencana pembelajaran semester ya. Jadi kontrak perkuliahan bisa Anda taruh di sini ya. Oke, di sini. Nah, untuk menambah materi di sini atau file atau nanti penugasan, Anda bisa klik tombol ini add an activity or resource ya. Silakan diklik saja. Nah, di sini Anda bisa pilih yang resource karena kita mau memasukkan materi ya. Kalau yang activities ini lebih ke penugasannya. Kita ke resource, kita masukkan file, kita klik file ya. Oke. Nah, filenya ini tinggal ditulis nama filenya apa. Misalnya saya pertama kan saya taruh RPS, rencana pembelajaran semesternya. Ya, deskripsinya ya bisa Anda tulis rencana pembelajaran Nah, ini kemudian file yang akan Anda masukkan, ya silakan Anda bisa dengan cara ini, upload file, choose file, kemudian Anda memilih RPS, ya tinggal diklik aja masuk. Ini. Kemudian di-upload. Kita tunggu internetnya agak lama. Oke, karena sudah ada, saya override saja ya ini ya. Oke, ini sudah. Yang penting sudah seperti ini ya. Sudah ada gambar kalau misalnya PDF, PDF-nya, kalau Word simbolnya ya. Nah, kemudian di bagian activity completion ini ada pilihan completion tracking ya, ada yang ini. Ada student can manually mark the activity as completed, kemudian ada so activity as completed when condition are met ya. Jadi untuk itu bisa kita biarkan saja yang ini. Ya, jadi nanti mahasiswa kalau sudah membaca dia bisa klik bahwa dia sudah membaca materi tersebut karena nanti bisa kita cek mahasiswa-mahasiswa mana yang sebenarnya sudah mengakses materi tersebut ya, nanti akan sampai di situ juga ya. Nah, ini bisa Anda tentukan tanggalnya sampai kapan, tapi kalau memang masih belum familiar dikosongkan saja tidak apa-apa ya. Kemudian di sini kita langsung save and return course saja. Oke, jadi nanti akan muncul di sini. Nah, yang kemudian sini kalau memang kita punya ada form rencana tugas, ya format rencana tugas kita mau masukkan juga bisa. Ada dua cara tadi, dengan cara add an activity or resource ya, kita klik di sini. Bisa juga dengan cara drag and drop langsung. Bisa cara drag and drop seperti ini. Saya masukkan ya. Saya ambil FRT ini. Kita tinggal tarik begini saja. Nah, ada tulisan add files here kan. Taruh saja di situ.
Oke? Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau saya tunggu dulu. Tapi dengar suara saya nggak? Pagi. Halo, halo. Tes. Halo. Halo, 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 halo. Tes. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada kayak tanda pensil ini kita bisa mengedit ya. Ini bisa kita klik untuk mengedit labelnya ini. Bisa kita klik di sini. Misalnya RPS, mungkin Anda mau ganti silakan. Atau ini saya kasih pertama, angka 1 ya. Ini langsung harus di-enter ya, jangan ditutup, di-enter, baru ada perubahan. Ya, kalau mau mengedit, langsung di sini. Ya, ini kedua. Ya, Anda mau rubah silakan. Pak Kiki. Iya. Yes. Oh, ini bisa dengar. Saya dari tadi ngomong-ngomong nggak ada suara. Nggak itu apa namanya? Untuk awal-awal apa aja yang harus kita upload ya? Saya masih baru nih Pak. Harap maklum. Ini yang harus diupload ini Pak. Tadi yang RPS sama FRT numerik itu artinya yang harus dibaca oleh mahasiswa juga. Jadi kita buat rencana pembelajaran kita selama 1 semester di dalam RPS. Nanti bisa nanti prodi yang sharing lah untuk format RPS-nya. Kalau FRT apa ya Pak? FRT itu format rencana tugas. Jadi misalnya tugas pertama apa, Bapak mau bikin format untuk penilaiannya, format untuk pengumpulannya, tata cara isi apa soalnya seperti apa, kemudian jawabannya seperti apa, itu semua di situ. Karena kita buat bobotnya juga nanti di situ, Pak. Jadi mahasiswa dari awal sudah mengetahui, oh penilaiannya seperti ini, format tugasnya seperti ini, jadi mereka sudah tahu dari awal perkuliahan. Kira-kira seperti itu. Koordinasi sama Kaprodinya ya? Iya, dengan Kaprodinya nanti Pak. Formatnya, siap Pak? Iya. Format RPS-nya. Saya juga ngambil dari Kaprodi juga. Oke, mungkin saya sampaikan RPS-nya ya. Oke Pak, kira-kira seperti ini RPS-nya nanti. Ini yang dari Prodi. Terlihat ya RPS-nya di layar? Terlihat Pak. Terlihat Pak ya? Terlihat memusingkan. Jelas Pak? Oke, jadi seperti ini. Ini ada capaian pembelajaran. Nah, isinya nanti di sini Pak. Ya, nanti ini kan bisa nanti berkoordinasi dengan Prodi. Misalnya saya komputasi numerik ya.
Jadi mungkin saya tidak secara teknis langsung menjelaskan, jadi poin-poinnya saja. Jadi ada CP-nya, capaian pembelajaran, ada deskripsi singkat mata kuliah, ada pokok bahasan yang akan diajarkan selama 1 semester, referensi pustakanya apa, tinggal ditulis. Jadi mahasiswa juga bisa tahu referensinya, mereka bisa cari. Kemudian media pembelajarannya, saya menggunakan di sini nanti untuk perangkat lunaknya pakai Python atau MATLAB atau mungkin Octave. Kemudian ya perangkat kerasnya kita sampaikan juga. Kemudian ini isi, ini paling penting. Jadi minggu ke-1 ini kompetensi yang diharapkan nanti mahasiswa, bahan kajiannya apa yang akan kita ajarkan, bentuk pembelajarannya seperti apa. Karena ini kan dulu di kelas ya. Nah, nanti ini akan saya rubah sesuaikan bentuk pembelajarannya karena e-learning seperti apa ya kita masing-masing dosen yang lebih tahu apa yang harus dilakukan bentuk pembelajarannya. Kemudian ini waktunya ya. Jadi ini 1 kali 2 kali 50 menit. Jadi ini sebenarnya ya 100 menit ya. Pengalaman belajar apa yang didapat, indikatornya kalau ini kan masih kosong karena hanya penyampaian tentang RPS ya. Kalau yang ini tentang RPS. Kemudian masuk kedua nih, masuk ke materinya ya, seperti ini Pak. Nah di sini ada bobot-bobotnya Pak ya. Di bagian bobot di kolom terakhir, kolom 8 ada bobot, ini lebih ke arah tugas. Karena di sini nanti ada pengalaman belajarnya, saya kasih tugas, misalnya menyelesaikan apa ya. Nah nanti format tugasnya itu ada di FRT tadi, panduannya, seperti itu. Ini bobotnya. Nah bobot-bobot ini totalnya nanti kan 100%. Nah di dalam e-learning juga kita akan buat, dari awal kita akan buat bobot untuk tugas. Supaya nanti di akhir semester secara otomatis nilainya keluar. Setelah kita nilai-nilai, akumulasi nilainya keluar beserta dengan nilai A, B, plus atau C ya, nanti seperti itulah kira-kira. Ya ini untuk tentang RPS. Saya tutup dulu. Saya buka yang untuk FRT. Ini di tempat saya screen-nya freeze, Pak. Oh, udah. Gimana, Pak? Udah, Pak. Udah. Nah, ini contoh rancangan tugas. Format rencana tugas seperti inilah kira-kira kalau yang saya buat punya saya. Jadi ada tujuan tugasnya apa, objek garapannya apa, kemudian metode pengerjaan tugasnya. Nah, seperti ini. Kemudian deskripsi luaran tugas. Kemudian kriteria penilaiannya kita buat di sini. Jadi mau dinilai dari yang dikumpulkan seperti apa ya, seperti itu. Mungkin keterlambatannya, format penulisannya juga kita nilai seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini Pak. Nanti mungkin bisa juga saya sharing juga punya saya kalau memang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan Pak untuk saya. Bapak bisa saja. Ditunggu sharingnya Pak. Pak, ini berarti asumsinya ini semua mahasiswa nanti tidak ada masalah untuk komputer lah ya? Kalau untuk mahasiswa nanti ada dari lab yang akan menyampaikan teknisnya seperti itu. Ya. Oh, ini berarti ada dosis nanti. Sosialisasikan juga, ada workshopnya juga. Oh. Kalau yang itu begitu. Oke, saya ganti. Kita kembali lagi ke ini ya. Ke e-learning-nya. Oke, sudah masuk layar e-learning. Di situ sudah ya. Belum pakai, belum. Masih belum. Iya. Sudah masuk belum? Belum, Pak. Packaging di Word, Pak. Belum muncul, Pak. Coba saya tutup dulu ya. Sudah? Di sini masih nge-freeze, Pak. Masih di Word. Sudah masuk?
Masih tak kancing pagi. Belum Pak. Coba di stop screen dulu baru di-share dulu Pak. Ya. Sudah masuk? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ini sederhana saya karena kan ya belum pernah pakai ya. Oke, kita lanjut. Pak, saya izin dulu sebelum mulai, ini sudah mau jam 12. Bagaimana untuk yang mau sholat Jumat kira-kira gimana nih Pak? Dari Bapak Ibu yang lain kira-kira bagaimana? Mau kita rehat dulu sampai setelah sholat Jumat atau gimana? Kalau menurut saya sih dihentikan saja dulu karena ini juga kebetulan tinggal berapa menit lagi. Karena materi ini kan rehat dulu. Rehat dulu ya. Oke, kalau gitu nanti kita mulai jam 1 pas ya. Jam 1.30 lah. Sesi berikutnya. Atau masih mungkin mau makan siang dulu. Kalau gitu kita bisa sampai setengah 2 baru kita mulai. Atau bagaimana Bapak Ibu? Gimana? Kalau saya sih untuk mulainya ikut 30 aja. kayaknya bagus Pak. Gimana Pak Rahman? Mungkin jam 1.30. Jam 1.30 Pak ya. Lah. Lebih pas. Kira-kira Bapak Ibu yang lain bagaimana? Bersama saja ini kan kita kan artinya santai saja toh. Oke, jam 1.30 ya. Kita lanjut di jam 1.30. Jadi kita rehat dulu. Baik. Oke. Untuk yang mau sholat Jumat silakan. Sekalian makan siang kali. Baik, terima kasih Pak Ajen. Iya, siap Pak, siap. Nanti saya standby saja nanti di room, jadi mau masuk langsung silakan masuk saja. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak. Nanti Bapak dan Ibu ya, kita lanjut lagi jam 1.30. Saya siap untuk menyampaikan lagi sisa materinya ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki. Ya Pak, sama-sama. Sudah lupa belum? Pak Julius. Pak Julius nggak ada mic ya? Ada Pak Juliusnya ada. Selamat siang Pak Julius. Sabar Pak ya, sabar. Nanti saya kirimkan ke Bapak. Dengan password. Ini di
Pak, untuk username-nya bisa pakai NIDN-nya bisa pakai NIDN untuk usernya, kemudian passwordnya pakai Stimix 1011 kecil semua, Pak. Ya. Oh iya, baik.